Ada yang nonton? Ya. Alhamdulillah kita berkumpul di sini untuk berdiskusi secara mendalam ya, tentang sebuah tema yang barangkali penting artinya bagi kelangsungan Kota Bandung kita yang tercinta ini. Gagasan-gagasan politik itu disalurkan di dalam organisasi birokrasi. Nah, karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama saya ingin ucapkan terima kasih yang telah mengundang kami, termasuk PR yang telah memfasilitasi. Ini sebetulnya hal-hal yang perlu kami tunggu juga. Paling tidak dalam forum ini kita bisa menyamakan sebuah pandangan dengan berbagai tadi perbedaan-perbedaan. Pertama tadi yang diawali dengan Profesor Dede Profesor kita yang telah mengawali dengan berbagai poin-poin yang menjadi otokritik kita. Reformasi birokrasi itu sejatinya sudah tahun 2010. Menpan sudah mencanangkan dengan tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025 kaitan dengan peraturan Presiden nomor 81 yang tentang Grand Design tadi, kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Bandung, bahkan ada kaitan dengan Kemenpan yang lebih fokus kemana sih arah kebijakan. Kita sangat paham dan sepakat apa yang tadi disampaikan. Reformasi birokrasi itu ada 4 hal sebetulnya yang mendorong. Kalau saya mengutip dari catatan atau tulisan dari Pak Toha, bahwa ada 4 sebetulnya. Yang pertama ada kebutuhan melakukan perubahan dan pembaharuan. Jadi ada keinginan kuat. Perubahan dunia juga itu berpengaruh karena dengan era nafas yang tadi Profesor Dede menyebut yang keempat adalah memahami perubahan yang terjadi dalam paradigma pemerintahan. Nah, itu adalah grand design. Tetapi kalau kita lebih fokus, kemana sih arah kebijakan reformasi birokrasi yang kita saya katakan, ya saya tegaskan bahwa sebetulnya tidak melenceng dari apa yang diharapkan grand design pemerintah pusat. Ada 8 perubahan, ya diawali dengan manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undang, kemudian penataan dan penguatan organisasi, kemudian ada penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, kemudian ada penguatan pengawasan dan ada penguatan akuntabilitas. Jadi pemerintahan yang profesional, yang punya karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Ditambah kalau di Kota Bandung ini dengan yang responsif. Jadi responsif itu apa yang tadi saya merespon Profesor Dede mengatakan bahwa semangat kita ke depan itu jadi birokrasi yang melayani masyarakat, bukan lagi sebaliknya birokrasi yang ingin dilayani oleh masyarakat. Tuntutan masyarakat yang bergerak cepat kadang-kadang tidak sejalan dengan responsif yang diharapkan dari tataran birokrasi. Nah, kami melihat bahwa dari 8 area perubahan reformasi birokrasi yang dicanangkan di pusat. Nah, di era kepemimpinan Ridho ini saya diberikan PR untuk melakukan penetrasi atau penyesuaian itu dengan political kuat yang diarahkan oleh pasangan Ridho. Dan makanya tadi ada sedikitnya perubahan-perubahan yang dirasikan. Paling tidak esensi birokrasi, reformasi birokrasi itu kan tadi secara substansi ada 3 hal yang mendasar: perubahan struktur, dan manajemen itu sendiri. Bicara tentang kultur, tentu ya tadi dari konsep yang dilayani menjadi melayani, yang lebih responsif, ini sudah kita lakukan. Makanya tadi Profesor D juga mengingatkan kepada kita semua bahwa ada inovasi yang dilakukan semacam PPPK. Ridho ini melaksanakan tugas dan saya sendiri waktu itu 2013 menjadi PLT. Itu sistem akuntabilitas selanjutnya itu nilainya di bawah 50. Ya. Nah,
Kalau sistem akuntabilitas yang menjadi heavy goal orientednya adalah itu bagaimana meletakkan sebuah fondasi yang sakit sejatinya adalah bagaimana menetapkan variabel indikator kinerja, mengukur kinerja, kemudian mengimplementasikan dan pengawasan kembali. Nah, pengukuran output kinerja ini sendiri sebetulnya sudah ada progresnya melalui LAKI. Nah, connect dengan FPCD yang misalnya. Nah, sistem akuntabilitas kinerja yang baik adalah ketika perencanaan dan sejatinya adalah itulah yang menjadi program yang ditawarkan kepada masyarakat siapapun. Oleh karena itu kami dari Jajaran Birokrasi pertama adalah kita sebetulnya ingin mengawali dengan perubahan. Hanya kembali kepada komitmen pusat, kita belum ada peraturan pemerintahnya dan itu menjadi amanat undang-undang. Ketika undang-undang diberi kesempatan dalam 2 tahun harus ada peraturan pemerintah. Coba melihat apa sih persoalan yang mendasar undang-undang PNS tidak apa sudah. Ternyata ada 2 hal yang berkaitan dengan mindset di PNS. Sekarang menjadi birokrasi di aparatur sipil negara. Yaitu pertama adalah kecenderungan memang PNS suka nggak suka. Ini hasil kajian. Kecenderungannya adalah panas. Jadi tingkat kompetitornya lemah. Nah, sekarang dengan era yang baru, dengan e-budgeting yang sekarang digodok oleh Pak Wali Kota Pak Wakil, dan kita sedang terus-terusan melakukan loncatan-loncatan tentang e-budgeting. Karena dulu sebetulnya kita sudah punya namanya BIRU, Bank Integrasi Resources Manajemen Pemerintahan, tapi BIRU. Tapi sekarang diganti e-budgeting karena memang lebih kepada tentang sebuah sistem yang sistemik. Dan kami sepakat yang kami sampaikan, prinsipnya adalah tidak ada sesuatu yang mati, yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, sekarang birokrasi sudah mencoba untuk melakukan. Yang kedua, kita juga melihat ada tumpang tindih tentang regulasi. Ya, kita sepakat ada itu. Kita juga menjalankan masa lalu karena hidup ini adalah masa lalu dan masa kini. Jadi era yang dulu akan sudah kita sempurnakan dengan perubahan-perubahan tadi. Kita sedang melakukan berbagai perubahan termasuk SOTK, termasuk sekarang juga kita ingin mendorong percepatan adanya BUMD yang berorientasi kepada bisnis, sehingga kita pemerintah Kota Bandung terlambat kita menetapkan ada perseroan, jadi ada BUMD yang bergerak di bisnis. Karena kenapa demikian? Karena 2017 kita akan mendapat kepercayaan dari pusat kaitan dengan membangun RRT. Kita menyampaikan ke pusat bahwa sudah harus dalam dekade 2-3 tahun ke depan, kalau Bandung tidak ditata dengan transportasi perubahannya, artinya ini akan ada persoalan yang sangat serius masalah kemacetan. Oleh karena itu, jalan layang, jalan tol di atas, kemudian kabel kar itu juga merupakan opsi yang disampaikan dan tinggal menunggu PP-nya yang perlu didorong dan para akademisi. Kenapa pusat terlambat mendorong terhadap peraturan pemerintah sehingga itu terhambat terhadap kecepatan penyesuaian di tingkat lokal. Walaupun belum memenuhi ekspektasinya, harusnya BPPT dengan PSB. Jadi permodalan juga masuk dengan menyatu dengan perizinan itu PPS. Tetapi juga belum bisa melakukan kerjasama seperti ini, termasuk ketika beberapa kali sudah mengaku, bahkan kami telah menugaskan 2 camat yang terbaik yang diberi kesempatan karena kita melihat dalam era yang sekarang ini tidak mungkin kalau katakan pejabat-pejabat di eselon 3 itu jaga kandang, artinya dia harus dibuka mindsetnya agar punya wawasan yang lebih skala internasional. Kalau Bandung juara sebetulnya lebih kepada bagaimana menekankan sebuah spirit kita lalu kompetisi. Kemudian smart city yang tadi disampaikan adalah kita ingin menggunakan tingkat IT yang tadi, sehingga e-budgeting juga salah satu tool yang digunakan. Itu juga baru dengan zona integritas. Kita juga ada forum-forum yang dibentuk dalam kerangka untuk sama mengatur. Jadi tidak hanya Dewan saja, tidak hanya BPKP saja, tidak hanya IPKL saja, tapi kita juga mengundang supaya semangat reformasi birokrasi, bagaimana akuntabilitas, bagaimana ruh yang ada di perspektif demokrasi, jadi civil society itu akan terlibatan secara langsung dalam rangka menata pemerintahan, sehingga forum-forum yang digagas di Prakarsa itu, sehingga tidak tadi juga sekaligus menjawab Profesor Dede bahwa
ketika ada forum KPP, ada tim hukum dan sebagainya, itu terkandung maksud lebih kepada volunteerisme, tapi terkandung maksud agar supaya bahwa sistem pemerintahan ini tidak hanya dikelola oleh birokrasi, oleh pemerintahan, tetapi kita bersama-sama. Ketika menetapkan indikator kinerja individu tadi, jadi ketika dia menetapkan visi misi, dia harus ada korelasi dengan visi misi pemerintah kota yang ada. Karena itu menjadi kesepakatan politik. Tadi Pak Harun menyampaikan, ini loh visi visi kota Bandung itu adalah dalam rangka ya unggul, nyaman dan sejahtera. Kemudian kita juga sepakat terhadap salah satunya juga melaksanakan sebuah fenomena yang berorientasi kepada visi dan misi. Jadi ada kaitan dengan visi di dalam perda yang telah disampaikan, ya terobosan dengan Menpan, bagaimana wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi, dan kita sedang lagi satu tingkat lagi mendorong wilayah birokrasi yang bebas korupsi dan melayani, sehingga melayani itu tekanannya kepada responsibility terhadap apa yang menjadi persoalan. Dengan secara cepat kita melakukan perubahan-perubahan, alhamdulillah dalam 3 bulan ternyata rapotnya menjadi hijau. Nah, ini hal yang kecil dari sisi manajemen perubahan tadi. Kemudian ada di dalam buku itu sudah saya jelaskan bahwa sebetulnya pemerintah Kota Bandung telah melakukan dan sedang melakukan perubahan-perubahan itu. Kalaupun tadi ada kritik bahwa seperti Profesor Dede menyampaikan, ya saya tidak memungkiri karena dalam perubahan itu sendiri tidak membalikan perusahaan, karena kesepakatannya adalah reformasi birokrasi adalah sebuah perubahan yang tidak sesederhana itu, tapi harus melibatkan dan komitmen yang kuat dari kesungguhan kita dari masyarakat yang melayani. Sekarang dibalik dengan konsep PPS dalam birokrasi yang lain. Kemudian ada 6 hal. Pertama, tim reformasi birokrasi pemerintah Kota Bandung ini telah secara aktif melakukan sosialisasi dan implementasi kebijakan RB tadi. Karena tadi yang menjadi kritikan Prof memang jangan-jangan reformasi birokrasi ini hanya dipahami oleh kelompok orang, oleh Pak Walinya, Pak Wakilnya, Pak Sekdanya. Oleh karena itu, tim reformasi birokrasi, kami kebetulan saya sebagai ketuanya dengan Pak dan para asisten telah melihat ini sebuah persoalan yang serius antara happy, harapan dan keinginan ini nggak nyambung, terlebih dengan Dewan Terhormat dan masyarakat. Bandung Command Central BPC itu adalah merupakan makro dari sistem pengawasan. Di kecamatan juga ada BCC mikronya. Nah, dengan setiap saat seluruh pejabat, seluruh birokrasi diberikan juga waktu, diberikan juga berkaitan dengan WhatsApp kelompok dan sebagainya, sehingga siapapun, baik Pak Wali, Pak Wakil, kami juga dengan mudah untuk bisa melihat apa yang dilakukan di seluruh aparatur yang ada. Karena prinsip dasarnya adalah birokrasi yang melayani tadi. Dapat peringkat sakit juara se-Indonesia, ini sesuatu yang tidak disangka-sangka. Itu bukan tujuan, tetapi itu merupakan ukuran bahwa pemerintah kota sejatinya adalah sungguh-sungguh dalam rangka apa yang menjadi tuntutan harapan masyarakat, termasuk apa yang diarahkan oleh pemerintah pusat berkaitan dengan reformasi birokrasi atas kesepakatan yang telah ditetapkan baik di tiap tahunan LKPI dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tentu kami juga menyadari apa yang menjadi catatan-catatan tadi Prof dan sebagainya teman-teman. Karena hakikatnya saya katakan bahwa reformasi birokrasi kita sepakat kita menghendaki ada satu tatanan pemerintahan dalam rangka aktif dan duduk dan komitmen pemerintah kota dalam era pasangan hijau ini kita punya komitmen pusat terhadap melakukan perubahan tersebut. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Yesi, Pak Sekda. Enggak di